I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. Yo guys, jumpa lagi dengan saya Ari Kawi. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang ikan, bahwa ikan merupakan produk perishable food, artinya mudah membusuk. Gak cuma ikan, produk perikanan lain tentunya ada udang, cumi, bekuta, kerang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus menjaga kualitasnya, yaitu dengan cara memberi es. Jadi kita ketika membeli ikan di pasar, kalau bisa membeli es sekalian, harganya kan juga murah, Rp1.000. Kalau nggak sempat sampai rumah, kita harus cepat-cepat mengolahnya, jangan ditelantarkan. Dalam mengolah ikan, 3 hal yang penting, yaitu harus cepat, tepat, dan saniter. Itu kata-kata dosen saya sewaktu saya masih kuliah dulu. Saya masih ingat dengan kata-katanya. Alasan kita harus menjaga kualitas ikan adalah karena ikan cepat membusuk, dan jika membusuk banyak bakteri yang beraktivitas dalam ikan tersebut. Bakteri yang terdapat dalam ikan busuk adalah E. coli dan Salmonella. Jika itu dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kepala pusing, diare, dan mual-mual. Tentunya hal itu tidak ingin terjadi pada kita dan keluarga kita. Bagian tubuh ikan yang banyak mengandung bakteri adalah isi perut, insang, dan kepala. Itu jika ikan tersebut sudah busuk. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu juga kebersihannya. Menurut teori, suhu yang bagus adalah di bawah 5 derajat Celcius, tapi di lapangan tentunya sangat berbeda. Saatnya kita uji. Tadi saya sudah membeli ikan suwangi 1 kilo. Sekarang kita akan uji suhunya. Ya, suhunya di atas 5 derajat Celcius. Berkisar antara 17 sampai 18 derajat Celcius. Tapi guys, tadi ada satu ikan yang saya masukkan ke dalam es batu. Jadi kita akan lihat suhunya ikan berapa yang menyatu dengan es batu ini. Ya, suhu ikan yang menyatu dengan es batu berkisar antara 5 sampai 6 derajat Celcius. Ini sudah cukup baik. Jika kita habis beli ikan terus sampai rumah belum sempat memasaknya, misalnya yang ibu-ibu mau masak tetapi harus mengurusi anaknya terlebih dahulu, lebih baik kita menyimpan ikan seperti ini, dijadikan satu dengan es, dan lebih gaul lagi kalau ditambahkan air agar lebih rata dinginnya. Jika disimpan di kulkas juga bagus, tapi kalau ikan sudah masuk kulkas dia akan membeku dan di dalam daging ikan tersebut akan membentuk kristal-kristal es. Kristal-kristal es tersebut jika dicairkan akan terbuang dan ikut membawa gizi-gizi dalam daging ikan. Itulah mengapa ikan yang kita masak dari beku kemudian dicairkan rasanya sedikit hambar. Guys, ini adalah ikan suwangi. Di beberapa daerah namanya berbeda, ada yang menamakan ikan golok, ada yang menamakan ikan mata belu. Dalam bahasa Inggris nama ikan ini adalah big eye snapper. Jika ada kata snapper berarti dia masih berhubungan dekat dengan ikan kakap. Sesuai dengan namanya, ciri-ciri dari ikan ini yang mencolok adalah matanya kelihatan besar. Walaupun ikan suwangi masih ada hubungannya dengan ikan kakap, tetapi ukuran ikan suwangi tidak bisa sampai menyamai ikan kakap. Paling besar ditemukan oleh nelayan ukuran sekitar 300 gram. Bagian punggung dari ikan ini berwarna merah, dan warna merah ini cepat memudar. Kalau sudah memudar, ikan ini tidak terlihat menarik. Oleh karena itu, jika masuk pabrik pengolahan ikan atau pembekuan ikan, ikan ini harus selalu masuk di mesin pembekuan yang cepat membekukan. Misalnya di pabrik ikan ada 2 jenis mesin pembekuan ABF atau air blast freezer dan CPF atau contact plate freezer. Dia akan masuk di mesin CPF. Karena di mesin CPF waktu membekukan ikan hanya perlu 4 jam. Jika di mesin ABF waktu membekukan ikan membutuhkan 8 jam. Dan kalau pembekuannya lambat akan banyak terdapat kristal es di dalam daging ikan. Jika pembekuannya lebih cepat, maka kristal es yang terbentuk dalam daging ikan lebih sedikit.
Kalau banyak terdapat kristal es di dalam daging ikan, jika di defrost atau dicairkan, kristal es tersebut akan banyak membuang gizi dalam daging ikan. Oleh karena itu, mengapa pembekuan yang lebih cepat akan lebih bagus? Di sini saya juga akan menjelaskan ciri-ciri ikan segar dilihat dari 3 hal, yaitu kenampakan, tekstur, dan bau. Walaupun ini sudah saya bahas di video saya yang kemarin yang judulnya Mukbang Ikan Shindo, tetapi saya akan bahas lagi. Ciri yang pertama dilihat dari kenampakan, yaitu dari warna ikan. Kalau warna ikannya memudar, warna asli ikannya memudar, itu enggak segar. Kita lihat dari matanya, mata ikan yang segar berwarna putih cerah. Kalau warnanya ada kemerah-merahan berarti enggak segar. Tetapi ada juga beberapa jenis ikan yang memang matanya merah pada saat ikan itu segar. Kita lihat dari insangnya. Ikan yang masih segar, insangnya berwarna merah cerah. Kalau ini sudah berwarna merah pucat, berarti ikan ini enggak segar. Ciri yang kedua dari tekstur. Tekstur ikan yang segar jika ditekan seperti ini, itu mudah kembali ke bentuk awalnya. Jika ditekan kemudian lama kembali ke bentuk awal, berarti ikan itu enggak segar. Seperti ini, ditekan tetapi dia enggak cepat kembali ke bentuk awal, berarti dia enggak segar. Kemudian kita lihat juga, kita cium juga aromanya. Kalau ikan yang segar, aromanya amis segar, ada bau-bau air laut. Kalau ikan yang enggak segar, ketika kita cium, itu ada bau tengiknya. Walaupun ada sedikit bau tengik, itu sudah enggak segar. Guys, saatnya kita olah ikannya. Oke, ikannya mau saya masak dengan cara digeprek, gampang banget. Nanti tinggal digoreng, terus ditambahkan bumbu geprek. Bumbu gepreknya di sini sudah ada bawang putih, cabai, dan garam. Sekarang kita akan siapkan untuk goreng ikannya. Saatnya kita masukkan ikan ke teflon. Sambil nunggu ikannya matang di penggorengan, kita buat sambal gepreknya dulu. Langsung aja tambahkan garam secukupnya. Ya, ini sudah lembut, tinggal nunggu ikannya matang. Saatnya kita lihat ikannya. Guys, saatnya kita balik. Karena tadi di awal lupa ngasih bumbu, jadi kita kasih bumbu pada saat penggorengan gini aja, udah aja. Guys, ini sudah. Langsung kita masukkan ke sambal gepreknya aja. Ikannya hancur nggak apa-apa, menyatu langsung dengan bumbu gepreknya. Guys, saatnya kita icipi. Walaupun ikannya hancur nggak apa-apa. Mungkin hancur karena sudah lama di penyimpanannya, nggak langsung digoreng, jadi ikannya emang nggak fresh. Saatnya kita icipi. Sepertinya ikan ini lebih enak dibakar daripada digoreng, karena dulu saya pernah bakar ikan ini dan rasanya lebih gurih daripada ini. Kalau digoreng, gurihnya kurang maksimal. Untung masih ada bumbu gepreknya ini, jadi kebantu gurihnya dari bumbu. Ini masih panas. Inilah akibatnya kalau masak ikan tapi ikannya nggak fresh, nggak dijaga kesegarannya, makanya ikannya gampang hancur.
Jadi guys, kurang lebih seperti itulah videonya. Saya RKW, sampai berjumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas salah kata yang saya ucap, dan sekian.